Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Lestari, NIM 2114070099 dari kelas PGMIC. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen pengampu kami, Bapak Dorisno MPD, selaku dosen matematika lanjutan UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini kita akan membahas tentang strategi pengenalan prisma dan sifat-sifatnya. Adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Widya. Kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang prisma dan sifat-sifatnya. Sebelum kita memasuki materi itu, apakah adik-adik masih ingat materi sebelumnya? Jika adik-adik lupa, kakak akan mengingatkan lagi tentang kubus dan balok. Yaitu, kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan memiliki rusuk-rusuk yang sama panjang. Sedangkan balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak satu pasang diantaranya berukuran berbeda. Nah, setelah kita mengingat tentang kubus dan balok, kita akan masuk ke materi kita selanjutnya yaitu tentang prisma. Nah, apakah adik-adik tahu apa itu prisma? Adik-adik, sebelum kakak menjelaskan pengertian prisma, kakak akan menunjukkan sebuah bangun ruang. Apakah adik-adik tahu apa bangunan ruang ini? Jika tidak, kakak akan menjelaskannya. Kakak akan menjelaskan tentang pengertian prisma. Prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi tiga berbentuk persegi dan persegi panjang. Nah, pengertian lain dari prisma adalah bangun ruang yang punya bidang alas dan bidang atas sejajar serta kongruen. Kenapa sejajar dan kongruen? Karena sisi lainnya berupa sisi tegak berbentuk persegi panjang dan jajar genjang. Nah, sedangkan prisma segitiga adalah prisma yang bentuk dua alasnya, satu alas bawah dan satu alas atas yang disebut atap berbentuk segitiga. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui pengertian tentang prisma dan prisma segitiga, kita akan melihat tentang sifat-sifat dari prisma. Yang pertama, apakah adik-adik tahu berapa jumlah dari sisi prisma segitiga ini? Jawabannya adalah 5 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, prisma segitiga mempunyai 5 sisi, yaitu 3 sisi samping dan sisi atas dan bawah. Adik-adik, karena kita udah tahu sisi prisma ada 5, sekarang apakah adik-adik tahu berapa rusuknya? Jika tidak, kita akan melihat berapa jumlah rusuk dari prisma segitiga. Yang pertama kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas bagaimana bentuk dari sisi alasnya. Sisi alas dari prisma segitiga berbentuk segitiga. Dan bagaimana dengan sisi atasnya? Sisi atasnya juga sama, berbentuk segitiga. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk sisi tegaknya? Sisi tegak prisma segitiga yaitu berbentuk persegi panjang. Adik-adik, setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat dari prisma segitiga tadi,
Selanjutnya, kita akan membandingkan dengan prisma. Adik-adik, seperti yang kita lihat di atas, bahwa jumlah sisi dari prisma mempunyai 6 sisi, sedangkan prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Lalu, jumlah rusuk. Jumlah rusuk dari prisma mempunyai 12 rusuk, sedangkan prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Lalu, bagaimana bentuk dari sisi tegaknya? Bentuk sisi tegak dari prisma berbentuk persegi panjang dan bentuk sisi tegak dari prisma segitiga juga berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, bentuk sisi alas dan sisi atas. Sisi alas dan atas dari prisma berbentuk persegi panjang. Sedangkan bentuk sisi alas dan atas dari prisma segitiga berbentuk segitiga. Nah, adik-adik, setelah melihat tabel yang di atas, kita akan melihat apa persamaan antara prisma dan prisma segitiga. Persamaan antara prisma dan prisma segitiga adalah sama-sama memiliki sisi tegak berbentuk persegi panjang. Lalu, apa perbedaan dari prisma dan prisma segitiga? Tabel sudah nampak jelas bahwa perbedaan antara prisma dan prisma segitiga itu terlihat pada jumlah sisi, jumlah rusuk, dan bentuk sisi alasnya beserta sisi atasnya. Adik-adik, setelah kita membahas tentang persamaan dan perbedaan prisma dan prisma segitiga, kakak akan melihatkan dua bangun ruang, yaitu prisma segitiga. Apakah adik-adik melihat perbedaan? Ya, tentunya dengan ukurannya. Namun, walaupun ukurannya berbeda adik-adik, tapi sifat-sifat dari kedua prisma segitiga ini tetap sama. Nah, untuk meyakinkan adik-adik, coba kita lihat dulu berapa sisinya. Prisma segitiga kan mempunyai 5 sisi nih. Pada prisma segitiga yang besar ini, coba kita lihat dulu berapa sisinya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap 5 kan? Coba kita lihat di prisma segitiga kecil yang ini. Kita hitung sisinya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tetap sama kan adik-adik? Selanjutnya kita lihat jumlah rusuknya. Jumlah rusuknya kan 9 nih prisma segitiga. Coba kita hitung lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetap sama kan 9? Coba kita lihat prisma segitiga yang kecil. Adik-adik, coba kita lihat berapa rusuk dari prisma segitiga yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tetap sama kan adik-adik? Selanjutnya, kita akan melihat adik-adik bagaimana bentuk sisi alas dan sisi bawah dari kedua bangun prisma segitiga yang berbeda ini. Coba kita lihat ya. Nah, sama kan? Sama-sama berbentuk segitiga. Coba kita lihat dulu sisi bawahnya. Kita balikkan. Tetap sama kan adik-adik? Tetap segitiga. Jadi, berapapun ukurannya, prisma segitiga sifat-sifatnya masih sama. Kehidupan sehari-hari, adik-adik bisa menemukan benda-benda yang berbentuk prisma segitiga di alam sekitar kita, seperti di tenda, jepitan kertas, atap rumah, dan lainnya. Nah, adik-adik, setelah apa yang kita pelajari tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa prisma segitiga mempunyai 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Selanjutnya, sisi alas prisma segitiga berbentuk segitiga. Lalu, sisi atas dari prisma segitiga berbentuk segitiga. Lalu, sisi tegaknya prisma segitiga berbentuk persegi panjang. Sekian materi yang kakak sampaikan pada hari ini. Kakak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Dadah adik-adik.